Dan dalam keadaan semua orang yang sudah menjadi mayat ini, pesawat ini tetap terbang melayang-layang di langit Yunani selama kurang lebih 3 jam. Welcome back to my YouTube channel, dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Nah, jadi kali ini aku akan membahas sebuah sejarah nih yang menjadi kisah kelam dalam dunia penerbangan, yaitu mengenai sebuah tragedi mengerikan yang dialami oleh Helios Airways penerbangan 522, yang mana kisah ini udah sangat mendunia karena tercatat sebagai penerbangan paling mematikan dalam sejarah Yunani, sampai-sampai nih ya dikenal sebagai penerbangan mayat atau penerbangan hantu. Oke, penerbangan mayat, penerbangan hantu ternyata bukan cuma di film-film. Kembali lagi, ini kisah nyata loh ya, sejarah dunia. Kira-kira kronologinya kayak gimana ya? Let's get started. Oke, jadi tragedi ini terjadi tepatnya pada tanggal 14 Agustus tahun 2005 silam, di mana waktu itu pesawat Boeing 737 penerbangan 522 mengangkut totalnya 121 orang termasuk penumpang dari Yunani, Siprus, dan juga Australia. Nah, mereka nih berangkat nih dari kota Larnaca, Siprus menuju ke kota Praha, Seko, yang mohon maaf kalau salah baca, dengan mereka nih melewati jalur Athena. Awalnya nggak ada yang aneh ya, para penumpang masuk ke dalam pesawat juga aman-aman aja, para kru mengambil tugasnya masing-masing, aman lah pokoknya ya, sampai akhirnya pesawat ini take off. Udah kan berangkat, gujuk lagi ya, pokoknya pesawatnya udah kan terbang sampai pada ketinggian jelajah. Tiba-tiba alarm dari pesawat ini bunyi yang menandakan bahwa adanya masalah dalam pengaturan udara di dalam kabin. Nah, yang bikin gregetnya nih ya, udah alarm bunyi kayak begini, orang-orang para kru khususnya ya, bukannya ngecek gitu ya ada masalah apa, mereka justru mengabaikan dan salah ngerti gitu sama alarm yang nyala ini. Mereka kirain kayak mungkin ada masalah lain gitu. Akhirnya ya udah, pesawat ini tetap terbang aja gitu. Sampai pada akhirnya nih ya, kurang lebih 13 menitan barulah si pilot ini ngerasain efek dari hipoksia, atau yang bisa dibilang efek dari kekurangan oksigen di dalam kabin. Nah, barulah mereka panik nih, kenapa bisa oksigennya menurun gitu. Dan di dalam kabin penumpang juga masker oksigen itu loh mulai turun gitu kan, jatuh, yang dimana menandakan emang pasokan oksigen di dalam kabin itu tipis, menurun. Semua udah pada panik kan, udah pakai masker oksigen gitu. Keadaan pun mulai ricuh nih dalam pesawat, semua pada panik. Tapi akhirnya pesawat ini ada di ketinggian 18.000 kaki atau 5.500 meter, dimana waktu itu suhunya mencapai minus 40 sampai minus 60. Mohon maaf nih, bayangin dinginnya AC aja yang di bawah 20 itu 18 aja udah kedinginan, ini minus 40, minus 60. Mohon maaf nih, gimana caranya makhluk hidup mau hidup kayak begini gitu kan ya, dimana oksigennya udah tipis, udah menurun, ditambah dinginnya kayak begini. Panik lah, masa kagak sih? Dan menaja hal ini membuat para penumpang dan juga kru pesawat akhirnya tidak sadarkan diri. Tapi untungnya waktu itu nggak ada yang untung sih, karena ujung-ujungnya tragis juga. Nah, jadi waktu para penumpang, orang-orang ini udah pada nggak sadarkan diri, si pilot ini masih sadar nih, masih setengah-setengah sadar gitu ya. Dan dia ini sempat berkomunikasi dengan pusat operasi di darat dan menjelaskan apa yang terjadi di dalam pesawat. Tapi sayangnya belum juga si pilot ini sempat mengambil tindakan untuk memecahkan masalah, mengambil tindakan darurat sesuai dengan instruksi dari operasi di darat. Akhirnya pilot ini pun tidak sadarkan diri karena ya kehabisan oksigen dan juga suhu yang begitu dingin, dan yang bikin geleng-geleng, ngeri sih, dimana pesawat ini masih tetap terbang dengan mode otomatis dengan membawa kru dan penumpang yang dalam keadaan sudah membeku sampai pada ketinggian 34.000 kaki atau sekitar 10.000 meter. Oke, ini ngeri sih. Bayangin aja ya, kita di sini tiba-tiba ada pesawat lewat gitu ya, dimana pesawat yang lewat itu mayat semua isinya. Kayak nggak habis pikir. Ngeri banget sih. Nah, tadi kan si pilot itu sebelum akhirnya nggak sadarkan diri, dia sempat berkomunikasi nih sama operasi di darat gitu, dimana teleponnya itu masih terhubung. Dia kayak berapa menit, halo,
kayak nggak ada yang jawab kan, barulah mereka wah ada yang nggak bener nih, ada yang nggak beres. Akhirnya diutuslah nih 2 jet tempur F-16 untuk mengecek lokasi pesawat ini apa sih sebenarnya yang terjadi gitu kan ya. Dan betapa terkejutnya nih orang-orang ini melihat pemandangan yang sangat mengerikan, di mana semua orang yang ada di dalam pesawat terbang ini, pesawat yang sedang terbang ini sudah terbujur kaku. Dan karena pesawat ini masih di mode otomatis gitu kan ya, mereka juga nggak bisa kayak ngerem berhenti gitu ya, kayak di jalanan nggak bisa kayak gitu. Jadi pesawat ini tetap terbang melayang-layang di langit Yunani selama kurang lebih 3 jam sampai akhirnya jatuh karena kehabisan bahan bakar dan juga menabrak bukit. Pesawat ini pun hancur berkeping-keping dengan 121 orang di dalamnya tewas mengenaskan. Dan tragedi mengerikan ini pun langsung jadi concern nih. Penyelidikan menyeluruh pun dilakukan oleh otoritas penerbangan, pokoknya dicek sedetail-detailnya. Produsen pesawat pun juga ikutan dicek, oke? Dan akhirnya mereka pun menemukan asal mula dari terjadinya kecelakaan ini gitu. Ya bisa dibilang ini penyebabnya human error lah ya, dimana waktu itu ada seorang petugas teknisi mengatur sistem kontrol oksigen dalam pesawat ini dalam sistem manual. Ya ini bertujuan untuk mengecek-ngecek kalau ada kebocoran gitu. Jadi oke, di set manual gitu kan ya. Dan pas udah selesai ngecek nih ya, ini nggak di set ke otomatis lagi. Jadi masih diem di manual, dan sampai akhirnya pesawat ini pun take off dan para kru pesawat, pilot juga kagak ada yang gitu. Nggak ada yang sadar kalau itu settingannya masih di manual. Dan hal inilah yang menyebabkan akhirnya oksigen di dalam pesawat ini menurun, makin menurun. Ditambah lagi ya, alarm yang tadinya menyala itu nggak dihiraukan sama para kru, malah disalahartikan. Itu tambah fatal lagi. Sampai pada akhirnya kecelakaan mengerikan ini pun terjadi, merenggut ratusan nyawa manusia. So guys, itu dia sekilas mengenai sejarah kelam dunia penerbangan yang mana tercatat sebagai penerbangan paling mematikan dalam sejarah Yunani. Tapi kalau bisa dibilang serem juga ya. Itu ratusan mayat melayang-layang di atas kita tuh. Pesawat selama 3 jam melayang-layang membawa mayat. Ih. Oke, gimana menurut kalian? Atau mungkin ada dari kalian yang mempunyai tambahan dari sejarah ini, mungkin kalian tahu informasi lebih, kalian bisa buat komen di bawah. Sorry juga kalau misalnya aku ada kekeliruan, atau kalian ada yang mau request boleh banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video. Bye.